Baik, selamat datang. Selamat bergabung dalam mata kuliah Perencanaan Pajak. Hari ini kita masuk sesi yang keempat. Ya, silakan teman-teman untuk membuka e-learning dan pelajari forum 4, di mana kita akan membahas tentang strategi-strategi dalam tax planning atau perencanaan pajak. Seperti biasa, saya selalu mengambil sumber daripada website yang teman-teman sendiri pun bisa melakukan pencarian atau searching menggunakan Google Search Engine. Nah, kita lihat berikut ini adalah daftar isi yang akan kita bahas dalam perkuliahan kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pengertian tax planning atau perencanaan pajak. Yang kedua adalah strategi dalam tax planning, yang mana dalam strategi tax planning terbagi atas 6 pokok pembahasan. Yang pertama adalah tax saving, yang kedua adalah tax avoidance, yang ketiga adalah penundaan pembayaran pajak, yang keempat adalah mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan, yang kelima adalah menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar, dan yang keenam menghindari pelanggaran terhadap peraturan-peraturan perpajakan. Ya, jadi dalam rangka melakukan perencanaan pajak, itu banyak sekali cara yang bisa ditempuh ya. 6 cara atau 6 strategi yang akan dibahas seperti yang tertera di bawah ini. Nah, kita lanjutkan ya. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu berkaitan dengan pengertian tax planning atau perencanaan pajak. Ya, perencanaan pajak merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan dalam rangka meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan pajak. Ya, jadi cara yang dilakukan yang seharusnya tidak melanggar peraturan pajak. Peraturan pajaknya mengatakan demikian. Berarti kita pun harus mengikuti seperti yang telah di-mention atau disampaikan oleh peraturan pajak yang bersangkutan. Misalnya menyangkut perusahaan jasa konstruksi, berarti kita harus melihat undang-undangnya, lalu berkaitan dengan peraturan pemerintahnya, atau surat edaran Dirjen Pajaknya ya, kita jadi tidak boleh melanggar daripada salah satu peraturan peraturan yang telah saya sebutkan tadi. Jadi dia harus sejalan. Ya, jadi ibaratnya kalau kita bisa simpulkan bahwa perencanaan pajak ini tidak boleh melanggar hukum ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, strategi dalam tax planning yang mana kita bisa tempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal. Yang pertama ada tax saving. Ya, tax saving merupakan upaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Ya, jadi upaya kita untuk mengefisiensikan beban pajak melalui beberapa pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang harus lebih rendah. Ya, memang kita kalau bisa disampaikan bahwa dari sisi akuntansi kita mau laba yang signifikan atau laba yang tinggi. Tapi kalau dari sisi pajak, saya ogah kalau bayar pajak yang tinggi, benar nggak? Kita maunya dari sisi akuntansi tinggi labanya, tapi dari sisi pajak kalau bisa seminimal mungkin dengan tarif yang paling rendah. Seperti itu. Nah, contohnya pemberian natura kepada karyawan pada umumnya tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya dalam menghitung PPh badan. Ya, jadi pemberian natura atau kenikmatan pada karyawan ini sebenarnya pada umumnya tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya atau sebagai deductible expenses.
Nah, kebijakan pemberian natura dapat diubah menjadi pemberian tidak dalam bentuk natura dan dimasukkan sebagai penghasilan karyawan, sehingga dapat dikurangkan sebagai biaya. Ya, jadi ada kalanya kita siasatin supaya pemberian natura itu diubah menjadi pemberian tidak dalam bentuk natura atau kenikmatan dan dimasukkan sebagai penghasilan karyawan, sehingga bisa dikurangkan sebagai biaya. Nah, perlakuan ini akan mengakibatkan PPh badannya menjadi turun, tetapi PPh pasal 21 pasti menjadi meningkat karena apa? Penghasilan karyawannya ditambah, ya nggak? Nah, penurunan PPh badan akan lebih besar daripada kenaikan PPh pasal 21 dengan asumsi perusahaan memperoleh laba kena pajak di atas Rp100 juta dan PPh badan tidak bersifat final ya. Jadi kalau perusahaan melakukan perencanaan demikian, dia meningkatkan salary karyawannya ya melalui pemberian natura atau kenikmatan tadi. Misalnya apa, Pak? Misalnya diberikan tunjangan makan, asalkan makanan itu diberikan kepada seluruh karyawan. Lalu diberikan tunjangan pulsa atau tunjangan beras, tunjangan bensin, dan lain sebagainya. Ya, dia lebih memilih untuk meningkatkan gaji karyawan dibandingkan dia nanti dipotong di PPh badan. Ya, jadi seperti itu. Nah, strategi yang kedua yaitu tax avoidance ya. Tax avoidance adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari ya, dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak. Ya, jadi dia berusaha menghindari pengenaan pajak supaya kita bisa kondisikan gitu ya. Kita kondisikan supaya transaksi ini bukan merupakan objek pajak. Nah, contohnya pada jenis perusahaan yang PPh badannya tidak dikenakan secara final. Untuk mengefisiensikan PPh pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura. Ya, jadi pada jenis perusahaan yang PPh badannya ini tidak dikenakan secara final untuk mengefisiensikan PPh pasal 21 karyawan dan dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura. Ya, misalnya tadi ya, kasih tunjangan beras, kasih tunjangan pulsa, tunjangan seragam, tunjangan makan, dan lain sebagainya. Ya, mengingat pemberian natura pada perusahaan yang tidak terkena PPh final, ya, mengingat pemberian natura pada perusahaan yang tidak terkena PPh final bukan merupakan objek PPh pasal 21 ya. Misalnya pada perusahaan dalam kondisi secara fiskal atau memiliki kompensasi kerugian fiskal dalam jumlah yang relatif besar di tahun sebelumnya. Ya, kemudian penundaan pembayaran pajak. Ya, kita jadi dikasih kesempatan sebenarnya ya sama DJP atau Direktorat Jenderal Pajak untuk menunda melakukan pembayaran pajak. Nah, penundaan pembayaran pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan. Contohnya, untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan. Ya, jadi menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan. Karena kita ceritanya mau menggeser penghasilan. Misalnya, penghasilan atau pendapatan kita di bulan ini cukup signifikan, makanya kita mau pindahkan beberapa penghasilannya di masa yang akan datang atau di bulan atau di 2 bulan yang akan datang, ya. Jadi kita jualannya nanti, baru menerbitkan faktur pajaknya. Ya ini kan sebenarnya boleh menunda pembayaran pajak, karena kalau kita akui bulan sekarang, pasti pajak atau laba kena pajak kita akan
tinggi dong, ya nggak? Kalau mengakui penghasilan di bulan ini, berarti laporan laba rugi kita akan mengakui penghasilan yang jauh lebih tinggi. Ya, seperti itu ya. Nah, contoh untuk menunda pembayaran pajak dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan, khususnya atas penjualan kredit. Karena penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan pajak. Ya, jadi misalnya kalau saya mau menggeser penjualan, saya nggak mau jualan di bulan September, saya maunya jualan di bulan Oktober. Oke, silakan. Ya, tapi kita harus hati-hati. Kenapa saya bilang hati-hati? Kalau yang namanya jualan, menurut versi pajak, hari ini kita jualan, berarti hari ini pun kita menerbitkan delivery order, invoice, dan faktur pajak. Ya, jadi kita nggak boleh nih, misalnya hari ini kita jualan, keluarlah delivery order, barang kita antar ke gudang customer. Tapi kita baru menerbitkan faktur pajaknya itu 3 minggu ke depan, nggak bisa. Ya, makanya kita tunda aja pengiriman barangnya juga pada saat hari H aja, di mana kita mau menerbitkan faktur pajak tersebut. Misalnya, saya mau nyetorin tanggal 25 Oktober, Pak. Buat apaan? Saya mau nyetorin tanggal 25 Oktober, untuk menerbitkan faktur pajak. Oke, silakan, berarti melakukan penjualan. Ya, melakukan penjualan. Nah, penjualannya itu baru kita terbitkan faktur pajaknya, delivery order, dan fakturnya. Ya, jadi kita menunda nih pembayaran pajak, kita nggak bayar pajak bulan ini, tapi di bulan yang akan datang. Emang kita bisa nunda apa pembayarannya? Bisa ya. Jadi kan pajak keluaran kita kan diakuinya di bulan yang akan datang, sehingga kita akan melakukan pembayaran kurang bayar kalau memang kondisinya menjadi kurang bayar di bulan yang akan datang, bukan di bulan sekarang. Ya jelas ya teman-teman ya. Nah, mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Jadi hal-hal atau pajak-pajak apa saja yang bisa kita kreditkan, nah itu kita optimalkan. Jadi kalau teman-teman dapat bukti potong, PPh 23, 22, atau teman-teman dapat faktur pajak masukan, itu kalau bisa kita kolek sebanyak-banyaknya ya, jangan kita tunda-tunda. Kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, supaya nantinya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, jadi wajib pajak seringkali kurang mendapatkan informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan. Maka dari itu dia harus selalu update. Kenapa saya bilang bagus ya kalau kita misalnya bekerja di bagian pajak, kita juga mengikuti forum pajak, rajin membaca buletin pajak atau buletin teks, atau kita juga rajin ikut milis grup-grup forum pajak yang ada di Yahoo atau di aplikasi-aplikasi lainnya dalam rangka menambah wawasan ilmu pengetahuan kita berkaitan dengan pajak. Jadi apa saja nih yang bisa dikreditkan? Ya, sebagai contoh PPh pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina yang bersifat final. Jika pembelinya perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran migas. Ya, jadi PPh pasal 22 ini juga bisa dikreditkan terkait dengan pembelian solar dari Pertamina. Ya, jika pembelinya perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran migas. Tapi jika pembelinya bergerak di bidang manufacturing, PPh 22 tersebut dapat dikreditkan dengan PPh badan. Ya, jadi teman-teman harus hati-hati ya, di sini sebenarnya ada pembedaannya. Kalau PPh 22 pembelian solar dari Pertamina yang bersifat final, ini berarti tidak bisa dikreditkan. Ya, karena pembelinya perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran migas. Tapi jika pembelinya bergerak di bidang manufacturing, PPh pasal 22 tersebut dapat dikreditkan dengan PPh badan. Ya, pajak penghasilan pasal 22 tersebut bisa dikreditkan dengan PPh badan asalkan pembelinya bergerak di bidang manufacturing. Nah, pengkreditan tersebut lebih menguntungkan ketimbang dibebankan sebagai biaya. Ya, sebenarnya pengkreditan ini lebih menguntungkan ketimbang dibebankan sebagai biaya. Karena kadang perusahaan memilih, "Ah, ya udahlah kalau nggak bisa saya kreditkan, saya biayain aja."
Toh juga sama kan mengurangi besarnya laba kena pajak. Tapi kalau kita perhatikan lebih seksama, ternyata pengkreditan tersebut lebih menguntungkan kalau kita pakai kredit pajak ya, apabila dibandingkan dengan dibebankan sebagai biaya. Bila dibandingkan, keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 75% ya. Bila dibandingkan, keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 75% dari nilai pajak yang dikreditkan. Untuk laba kena pajak badan di atas tahun 2008. Nah, bila dikreditkan, maka jumlah seluruh pajak diklaim oleh wajib pajak. Ya, bila dikreditkan, maka seluruh jumlah pajak diklaim oleh wajib pajak. Akan tetapi bila dibebankan sebagai biaya, maka dampak pengurangan pajaknya hanya sebesar 23%. Ya, jadi lebih untung yang 75% ya dari nilai pajak yang dikreditkan. Ya, bila dikreditkan, maka seluruh jumlah pajak diklaim oleh wajib pajak. Akan tapi bila dibebankan sebagai biaya, maka dampak pengurangan pajaknya hanya sebesar 23%. Itu pun dengan asumsi bahwa biayanya merupakan deductible expenses atau biaya yang dapat dikurangkan. Nah, menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar. Saya beberapa kali menyampaikan bahwa untuk PPh badan hendaknya jangan sampai kita lebih bayar ya, karena kalau kita lebih bayar pasti akan memicu pemeriksaan pajak. Nah, mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25 ke KPP yang bersangkutan. Ya, di sini kita mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25 ke KPP yang bersangkutan. Apabila berdasarkan estimasi dalam tahun pajak yang bersangkutan, akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Ya, jadi mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh 25 ke KPP yang bersangkutan, dan apabila berdasarkan estimasi dalam tahun pajak yang bersangkutan, akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Nah, pengajuan tersebut dapat dilakukan paling cepat 3 bulan setelah berjalannya tahun pajak. Dan wajib pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75%. Dan PPh terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh pasal 25. Lalu pengajuan pengurangan pembayaran angsuran ini ya harus melampiri beberapa hal berikut ini. Ya, jadi pengajuan pengurangan pembayaran angsuran ini harus melampiri proyeksi perhitungan laba rugi tahun berjalan ya. Jadi ada prediksi nih, perhitungan laba rugi kita selama tahun berjalan. Kemudian proyeksi neraca pada akhir tahun yang bersangkutan. Lalu ada proyeksi besarnya PPh badan yang terutang yang akan menjadi kelebihan pembayaran pajak apabila besarnya angsuran tidak dikurangi. Lalu ada bukti-bukti pembayaran pajak yang sudah dilakukan. Ya, lalu mengajukan permohonan pembebasan PPh pasal 22 impor. Nah, ini juga pernah saya sampaikan ya. Jadi kita mengajukan surat keterangan bebas PPh kepada kantor pelayanan pajak di mana perusahaan berdomisili. Ya, jadi mengajukan permohonan pembebasan PPh pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor barang. Nah, permohonan itu pun harus melampiri proyeksi impor setiap bulan dalam tahun yang bersangkutan, lalu proyeksi perhitungan laba rugi tahun berjalan, proyeksi perhitungan PPh badan yang terutang, dan angsuran PPh pasal 25, ya, angsuran PPh pasal 25, serta PPh pasal 22 yang menunjukkan lebih bayar. Apabila dilakukan pembayaran PPh pasal 22. Lalu proyeksi neraca pada akhir tahun yang bersangkutan. Ya, di sini adalah
proyeksi neraca pada akhir tahun yang bersangkutan. Kemudian menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan ya. Jadi, sebenarnya kita juga namanya perencanaan pajak juga harus hati-hati ya kan. Kenapa saya bilang harus hati-hati? Karena kita jangan sampai salah kaprah juga ya. Misalnya undang-undang pajaknya mengatakan A, terus dengan persepsi kita sendiri ya tanpa pengetahuan atau pengetahuan yang minim, terus kita mendeterminasikannya itu secara berbeda atau tidak benar. Karena kalau hal ini terjadi, alhasil yang terjadi apa? Kita jadi salah di mata pajak dan bisa mengakibatkan adanya sanksi, kekurangan bayar pajak, lalu kena lagi denda karena terlambat bayar pajaknya. Ya, kita kan nggak mau melanggar hal-hal tersebut atau, kejadian-kejadian yang memang ketika kita berusaha untuk memenuhi semua aturan main, tapi karena kita baru masuk ke perusahaan itu, nah PIC atau staf yang dulunya mengerjakan pajak itu dia banyak yang kecolongan, dia lupa melaporkan, ada masalah-masalah yang tidak dia laporkan akhirnya menjadi masalah, ya. Oleh karena itu, hendaklah kita jangan sampai salah dalam melakukan penerapan pajak yang seharusnya. Ya, jadi kita baca dulu undang-undangnya. Undang-undangnya tuh mengatakan apa, salahkah atau tidak. Jadi, makanya kenapa saya juga selalu mengatakan, kalau teman-teman baca undang-undang jangan cuma baca pasal demi pasalnya saja, tapi juga membaca penjelasan dari pasal-pasalnya. Ya, jadi pasal-pasalnya itu harus kita baca, ya kan? Pasal-pasalnya kita baca, tapi supaya lebih afdol atau lebih mantap, itu kita harus baca lagi penjelasan. Misalnya nih, teman-teman punya buku atau undang-undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008. Nah, ketika baca kan banyak tuh pasal-pasalnya dalam satu buku, tapi di belakangnya tuh ada penjelasan-penjelasannya. Nah, itu kita baca supaya tidak salah dalam menerapkan. Ya, sehingga dari pihak Fiskus tidak dirugikan, ya kan? Dari pihak kita pun, dari pihak wajib pajak pun tidak salah dalam melakukan pelaporan, pembayaran, atau penghitungan pajak. Yaitu jelas akan memberikan nilai atau bisa dikatakan perhitungan yang jeli dan tepat ya terkait dengan hal ini. Kemudian menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan pajak. Ya, minggu lalu saya pernah menyampaikan, teman-teman boleh melakukan konsultasi nih dengan kering pajak atau akun representatif, tapi hendaknya kita sudah memiliki wawasan terlebih dahulu ya, supaya kita juga tidak salah persepsi. Lalu yang kedua, saya memberikan pesan kepada teman-teman sekalian, jangan kita terlalu menceritakan isi dapur perusahaan. Karena justru ketika kita lapor atau kita menceritakan kondisi perusahaan kita yang sebenarnya malah bisa memicu pemeriksaan pajak atau terbitlah surat dari kantor pajak meminta pertanggungjawaban kita, ya, meminta pertanggungjawaban kita hal-hal apa sajakah yang memang belum bisa kita bayarkan, seperti itu. Ya, kemudian dalam urusan penghitungan pajak dan pengelolaan keuangan bisnis atau perusahaan, sebaiknya, kita juga memang sudah menggunakan beberapa aplikasi ya. Kalau mungkin di antara teman-teman ada yang udah pakai Tina, atau ada yang masih pakai Mayop, atau mungkin ada yang sudah pakai Accurate dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya bagus buat kita menghasilkan menghasilkan laporan pajak yang handal dong, ya nggak? Memang sih nggak bisa langsung mendapatkan laporan pajak yang tepat, tapi setidaknya kita bisa membuat laporan keuangan atau laporan laba rugi. Ya, dengan laporan laba rugi ini
baru kita bisa tuangkan dengan menggunakan rekonsiliasi fiskal, ya. Jadi rekonsiliasi fiskal itulah yang nantinya bisa kita tuangkan, setelah kita koreksi dengan koreksi waktu dan koreksi tetap, dan akhirnya menjadi sebuah rekonsiliasi fiskal yang siap untuk dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak, ya kurang lebih hal-hal tersebut. Ya jadi teman-teman bisa lihat ya poin-poin yang telah kita bahas berkaitan dengan strategi dalam perencanaan pajak. Ya ada pengertian perencanaan pajak tadi lalu, dalam rangka melakukan perencanaan pajak juga sebenarnya, ada beberapa perusahaan yang memanfaatkan tax holiday atau tax haven di mana negara-negara tersebut memang menyediakan atau dia diasumsikan dianggap sebagai negara surga pajak. Ya, ketika sampai di negara itu, tidak ada pengenaan pajak sama sekali, bahkan pajaknya adalah zero, pajaknya adalah 0%. Nah, itu negara-negara ini menjadi destinasi terbaik atau surga pajak bagi para pengusaha yang memang kebetulan mereka punya uang atau dana yang cukup banyak dan mereka berpikir untuk melakukan investasi di negara-negara yang menjanjikan surga pajak, ya. Bahkan pejabat-pejabat pun senang dengan negara surga pajak. Biasanya negara-negara surga pajak ini, dia dibenci oleh negara-negara lain. Ya, biasanya dia dibenci sama negara-negara yang sudah punya tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda. Karena si negara-negara surga pajak ini ibaratnya mau enaknya sendiri. Kenapa saya bilang mau enaknya sendiri? Dia menarik minat para pengusaha atau pejabat yang ingin invest di negara mereka dengan pajak yang kecil. Tapi negara-negara tersebut yang menjanjikan surga pajak itu, dia dianggap sebagai dewa penyelamat, ya kan, sebagai penyelamat bagi pengusaha atau pejabat-pejabat yang memang ingin melakukan investasi di negara-negara tersebut. Jadi teman-teman, tentu bisa melihat banyak sekali keuntungan, kemudahan juga bagi negara-negara yang telah memanfaatkan. Jadi yang justru negara-negara yang telah menerapkan tax treaty itu yang nggak menjadi minat bagi pengusaha atau pejabat yang punya niat untuk menginvestasikan uangnya, ya. Jadi boleh saya katakan demikian ya, kalau kita katakan itu bagi negara-negara surga pajak ini mereka pasti sangat untung, karena bisa mendatangkan devisa yang tinggi bagi negara mereka. Devisa tinggi, tambah lagi, masyarakatnya juga dianggap ya masyarakat senang ya. Masyarakat yang berada di negara-negara surga pajak ini pun merasa tenang karena mereka mendapatkan, ibaratnya mereka akan jauh lebih disejahterakan. Mereka mendapat kesejahteraan yang maksimal karena mereka telah menerapkan surga pajak dan pemerintah pun memperhatikan kesejahteraan warga negaranya, seperti itu. Ya, pernah ada kasus sekali berkaitan dengan Panama Papers, di mana Panama Papers ini juga adalah negara-negara yang memanfaatkan tax haven atau surga pajak, dan kebetulan pada saat itu beberapa pejabat, ada yang menteri, ada pengusaha di Indonesia yang ketahuan. Ketahuan apa? Ketahuan melakukan investasi dan namanya tertera di dalam Panama Papers. Ya bahkan beberapa pengusaha-pengusaha yang memang sudah sangat terkenal dan kawakan, itu melakukan investasi dan namanya keluar di Panama Papers. Ya, jadi Panama Papers itu berisikan data-data rahasia para pengusaha yang telah memanfaatkan
negara-negara surga pajak. Ya biasanya ciri khas daripada negara-negara surga pajak ini juga, biasanya negaranya tuh damai, aman sentosa, nggak pernah terjadi pertikaian, kerusuhan. Ya mereka tuh cinta damai. Ya biasanya negara-negara itu yang menjalankan skema surga pajak, seperti itu. Lalu kalau kita lihat ya teman-teman ya, tadi kan saya menyampaikan strategi dalam tax planning atau perencanaan pajak. Kalau kita bicara tax saving, dia memang masih dalam cakupan peraturan perundang-undangan. Tapi kalau kita bicara tax avoidance, dia itu ibaratnya konotasinya udah pasti negatif ya nggak? Dia ceritanya menghindari loh. Kok bisa-bisanya dia menghindari padahal sudah ada aturannya. Misalnya ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Undang-Undang PPN. Kita udah tahu ada Undang-Undang PPN, tapi kita sengaja untuk tidak melakukan, ya. Kita sengaja ya kita, merasa bahwa udah ada nih undang-undangnya tentang PPN, ya kita harusnya ikutin dong, jangan sembarangan lagi kita, "Ah, ya udahlah Pak, undang-undang PPN-nya gini, kita cari cara supaya kita nggak bayar PPN. Kalau bisa kita jualannya non-tax Pak." Padahal udah jelas-jelas dia adalah PKP. Terus dia pengen melakukan transaksi, tapi transaksinya adalah non-PPN. Ya ini bisa masuk dalam kategori tax avoidance. Jadi dia benar-benar ingin melakukan penghindaran. Nah, kalau yang namanya penghindaran berarti dia nggak sesuai dong dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Dia udah tahu aturannya demikian, tapi dia menjalankan yang berbeda. Makanya saya kadang menganggap bahwa antara tax avoidance dan tax planning itu dia bertolak belakang. Kalau tax planning atau perencanaan pajak, dia merencanakan pajak sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku di negara kita. Tapi kalau dia bicara tax avoidance, dia udah pasti menghindari pajak. Jadi dia ibaratnya tuh kayak ngumpet-ngumpet gitu loh. Udah tahu nih dia gua bakalan bayar pajak, "Ah, gua nggak mau ah bayar PPh badan, sekarang gua mau minggat ke negara lain," misalnya seperti itu. Karena tujuannya nggak mau bayar pajak dan nggak mau lapor SPT tahunan orang pribadi atau badan. Karena dia udah tahu misalnya kewajiban dia adalah dia harus melakukan laporan SPT tahunan badan, ya. Tambah lagi seperti ini ya teman-teman, kita melihat, kita sebentar lagi juga akan masuk pada kategori adanya tax amnesty lagi, ya ini merupakan gebrakan pemerintah yang digadang-gadang, ini baru masih wacana, rencananya akan diadakan tax amnesty lagi di tahun yang akan datang. Ya bersiap bagi teman-teman semua, pada saat adanya tax amnesty berarti pengampunan pajak. Kalau toh dulunya kita pernah punya pajak, tapi kita lupa untuk melakukan pelaporan, pembayarannya, maka kita dikasih kesempatan pada saat adanya tax amnesty untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak yang terutang. Nah, Pak, ya lebih baik kita lakukan sekarang atau kita lakukan pada saat tax amnesty karena biasanya mendapatkan potongan. Bahkan ada yang langsung diputihkan ya, kalau pajaknya di tahun-tahun 90-an Pak pajak saya, ternyata saya belum bayar. Nah itu bisa diputihkan. Makanya mulai dari tahun setelah diberlakukannya tax amnesty, mulailah kita aktif lagi, taat lagi terhadap pajak. Ya jadi hendaknya kita jangan bikin aturan atau kita karena, "Ah nggak ada waktu Pak, saya sibuk kerja, saya nggak sempet lapor pajak." Itu kan dikasih waktu, jangka waktunya udah agak lama. Nah, kita udah siapin dari sekarang. Ya, begitu kita sudah persiapkan, tentunya akan memudahkan bagi teman-teman sekalian juga, ya. Nah, jadinya nih, kita bicara tentang tax avoidance ini memang melakukan pelanggaran ya, artinya dia menghindari pajak yang berlaku.
Udah jelas-jelas ini pajaknya mengatakan, undang-undangnya mengatakan demikian, nah sebaiknya kita ikuti aturannya seperti itu, ya. Nah, bila kita ya kembali lagi ya kepada penjelasan tax planning tadi, bahwa tax planning itu, kalau dipraktekkan Pak, di dalam perusahaan ngapain aja Pak kalau tax planning? Pertama kita lihat dulu tax planning-nya ngapain nih, apakah jenis pajaknya tuh apa dulu? Apakah PPh? PPh-nya PPh berapa? Apakah PPN? Ya kita perlu tahu jenis pajaknya itu apa. "Pak, saya adalah jenis pajaknya adalah PPN." Oke, kalau melakukan perencanaan pajak atau tax planning di jenis SPT PPN, berarti kita harus menambah jumlah pajak masukan yang signifikan. Jadi kita kumpulkan nih, faktur pajak masukan yang mana bisa kita kreditkan maksimal 3 bulan ke depan. Misalnya kita beli produk-produk yang memang ada kaitannya ya dalam rangka untuk mengelola perusahaan, ya untuk mendapatkan, menagih, atau memperoleh penghasilan. Jadi kalau biaya-biaya yang kita keluarkan itu ada kaitannya dengan operasional perusahaan, tentu akan masuk sebagai kategori deductible expenses. Maka dari itu ketika membeli barang-barang pun, hendaknya kita berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ya, pengusaha kena pajak atau PKP, sehingga mereka nantinya menerbitkan faktur pajak bagi kita. Nah, faktur pajak itulah yang akan kita kreditkan di SPT masa PPN kita. Ya, jelas ya teman-teman ya. Lalu kalau misalnya Pak, perencanaan pajak di SPT PPh Badan. Nah, kalau di perencanaan pajak di SPT PPh Badan berarti kita harus kumpulkan kredit-kredit pajak atau mengumpulkan biaya-biaya. Pak, saya ada Pak biaya karena kemarin saya dapat surat tagihan pajak, saya telat bayar pajak. Maaf, saya dikenakan sanksi dan juga, adanya denda. Kalau STP, ya nggak ada cara lain, karena nggak bisa dikreditkan, kita jadikan itu sebagai biaya. Atau Pak, saya dapat PPh pasal 23 atas belanja jasa. Nah, maka dari itu kita bisa langsung kumpulkan bukti-bukti potong PPh pasal 23, ya baru kita masukkan ke dalam SPT tahunan badan. Atau PPh pasal 22 sejauh dengan perusahaan manufacturing seperti pembelian solar tadi ya. Nah, itu pun kita bisa masukkan kategorinya sebagai pemotongan PPh pasal 23. Makanya saya kenapa selalu mengatakan bahwa bukti potong seperti bukti potong PPh 23, bukti potong PPh pasal 22, kemudian ada angsuran PPh 25, kredit pajak luar negeri PPh pasal 24, itu adalah uang. Kenapa Pak uang? Karena nantinya bisa kita kreditkan, ya jadinya bisa kita kreditkan. Dengan kita kreditkan itu bisa berguna juga ya. Buat siapa Pak? Bergunanya adalah berguna bagi perusahaan dalam rangka melakukan perencanaan pajak yang maksimal. Nah, perencanaan pajak secara maksimal ini nantinya bisa membantu membantu wajib pajak ya untuk memaksimalkan pembayaran pajaknya dan juga membayar pajak dengan jumlah yang masih bisa kita kendalikan dan kita bisa meminimalisir ya besarnya pajak yang dilakukan tersebut. Ya, maka dari itu kita bisa mengumpulkan. Makanya ya, ini kembali saya pernah juga di kantor lama, kebetulan pada saat itu saya pegang bagian PPh pasal 23 sehingga saya juga ikut maintain. Setiap bukti potong PPh pasal 23 itu saya kumpulkan, lalu dikreditkan oleh perusahaan di dalam SPT tahunan badan. Nah, kita pun harus melakukan cross check ya. Melakukan cross check di mana, Pak? Melakukan cross check-nya adalah kita buka general ledger kita. Ya, GL kita itu pasti
pada saat bayar kepada vendor atau supplier yang memberikan jasa atau belanja jasa PPh Pasal 23, pasti dia pembayaran ke vendor tersebut tidak full, ya nggak? Misalnya biaya pengelolaan limbah industri, berarti biaya pengelolaan limbah industri DPP, dasar pengenaan pajak, plus ada PPN. Ya, jadi DPP plus PPN, tapi kita kurangi PPh pasal 23, ya kan? Kita kurangi dengan potongan PPh pasal 23, dia pasti bunyi di dalam general ledger. Nah, begitu kita potong PPh pasal 23, kita harus collect bukti potong PPh pasal 23. Setelah kita terima bukti potongnya, kita cross check juga di general ledger kita. Ya, hal itu juga bukan hanya pada PPh pasal 23, tapi juga di PPh pasal 22, supaya kita bisa mengkreditkan secara maksimal. Ya, bagus ya kita kalau bisa ngumpulin PPh 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, lalu ada angsuran PPh 25, dan kita bisa kumpulkan hingga bisa menekan besarnya laba kena pajak di perusahaan. Ya, begitu pula di versi PPN-nya juga, ya kan? Kalau di versi pajak pertambahan nilai, kita jangan jangan sampai lelah untuk menarik semua faktur pajak masukan. Faktur pajak masukan di mana, Pak? Faktur pajak masukan yang telah kita terima, ya, kita jagain supaya atau kita maintain, kita kumpulkan. Kalau belum datang bulan ini, ya kita tunggu sampai bulan depan. Bulan depan, pokoknya kita tunggu sampai maksimal 3 bulan ke depan, karena masih bisa dikreditkan. Ya, supaya memaksimalkan besarnya, lebih bayar harusnya ya, supaya lebih bayar kalau di PPN nggak apa-apa lebih bayar. Lebih bayar sehingga kita tidak perlu melakukan pembayaran apapun ke negara. Ya, sebenarnya kelebihannya adalah demikian. Jadi teman-teman, misalnya gini ya, kalau untuk e-faktur atau faktur pajak masukan, misalnya saya beli barang hari ini, produknya hari ini tanggal, katakanlah tanggal 30 September. Kemudian saya pasti tagih dong faktur pajaknya karena saya beli barang, DPP, dan ada nilai PPN. Dan saya tagih mana pajak pertambahan nilainya. Nah, kemudian dia terbitkan faktur pajak, ada nilai DPP, ada nilai PPN, lalu PPN-nya itu pasti ada e-faktur, tapi dia belum bisa ngasih saya e-fakturnya. Ya udah saya tunggu, maksimal 3 bulan berarti mulai bulan apa aja, Pak? Oktober, November, dan Desember. Karena tadi saya beli barangnya tanggal 30 September, berarti faktur pajak tersebut masih bisa dikreditkan Oktober, November, dan Desember. Ya itu kelebihannya seperti itu. Ya jadi kalau teman-teman yang memang, kalau seandainya saat ini teman-teman sudah menjalankan atau teman-teman, eee, mengerjakan pekerjaan SPT PPN di kantor, nah bisa memanfaatkan cara tersebut ya, mengumpulkan faktur pajak masukan secara maksimal. Nah, saya juga menyebut bahwa faktur pajak masukan juga sebagai uang, karena dengan kita mengumpulkan faktur pajak masukan yang banyak, tentunya akan memberikan nilai yang signifikan juga berkaitan dengan SPT PPN, sehingga kondisi perusahaan untuk SPT PPN-nya adalah lebih baik. Ya, begitu ya teman-teman ya. Cukup paham ya dengan penjelasan yang telah saya sampaikan. Ya, jadi dari berbagai hal dengan metode-metode atau cara-cara strategi yang kita lakukan dalam perencanaan pajak, ada tax saving, tax avoidance, penundaan pembayaran pajak, lalu mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan, contohnya tadi ada PP 23, PPh pasal 22 dan seterusnya, lalu menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar dan menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan.
Ya, cukup jelas ya teman-teman. Nah, di sini saya ingin lakukan klik, apa sih itu penghasilan PPH dan bagaimana cara menghitungnya. Ya, di sini saya mengambil dari website Mas Software, blog yang membahas tentang pajak penghasilan dan bagaimana cara menghitung. Ya, teman-teman juga sudah paham bahwa kata pajak penghasilan itu mungkin tidak asing lagi untuk masyarakat di Indonesia. Bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan warga negara ke negara untuk kepentingan umum dan bersifat wajib. Nah, manfaatnya jika membayar pajak tidak bisa dirasakan secara langsung, ya kan? Kita bayar pajak sekarang, kita nggak langsung timbal baliknya, tapi kita tunggu 2, 3, atau bahkan 4 tahun yang akan datang baru kita bisa merasakan. Mungkin tidak dirasakan oleh kita, tapi dirasakan oleh anak cucu atau generasi penerus nantinya, bisa seperti itu. Karena kan pajak itu digunakan untuk pembangunan, pembangunan infrastruktur di kota, di desa, dan di segala tempat ya, di dalam cakupan wilayah Republik Indonesia, dan nantinya itu akan dirasakan oleh banyak orang. Sehingga pada saat kita bayar pajak sekarang, kita nggak bisa langsung merasakan timbal balik secara langsung. Lalu pajak memiliki peran yang signifikan di negara, terutama dalam hal pembangunan. Nah, hakikatnya pajak adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara di Indonesia. Dan sebaiknya wajib pajak harus mengetahui jenis-jenis dari pajak penghasilan atau PPh pada bahasan di bawah ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, nanti teman-teman bisa mengunjungi ya, mengunjungi materi yang ada di sini juga ya, bagus sekali. Teman-teman bisa baca ya di situ jenis-jenis pajak penghasilan, ada pajak penghasilan pasal 25, pajak penghasilan pasal 29, pasal 23, 22, dan 21. Oke, kita skip saja definisi pajak penghasilan, teman-teman sudah tahu ya. Didefinisikan sebagai pajak yang harus dibayarkan oleh WP atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Nah, jenis-jenis pajak penghasilan. Ya, yang pertama, jenis pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak penghasilan yang dibayar dengan mengangsur oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Ya, biasa sebutannya dengan angsuran pajak. PP 25 itu angsuran pajak. Nah, dengan sistem angsuran, beban wajib pajak menjadi lebih ringan. Lalu pembayaran angsuran PPh 25 dilakukan setiap bulan dalam tahun berjalan pajak. Nah, ketika terjadi keterlambatan, maka wajib pajak akan dikenakan bunga sebesar 2% di setiap bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Ya, angsuran pajak itu kita bisa juga menunda pembayarannya, tapi kita buat surat ke kantor pajak. Kalau misalnya perusahaan masih dalam kondisi yang sulit, sehingga tidak bisa melakukan pembayaran angsuran PP 25. Nah, itu bisa diajukan ke kantor pajak di mana perusahaan berdomisili. Lalu pajak penghasilan pasal 29, nah menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, mendefinisikan PPh pasal 29 sebagai pajak penghasilan kurang bayar yang tercantum dalam SPT tahunan. Ya, jadi jenis ini adalah sisa dari PPh terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan, dikurangi dengan kredit PPh pasal 21, 22, dan 23, serta PPh pasal 25. Ya, wajib pajak memiliki kewajiban melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum SPT PPh disampaikan. Nah, tarif PPh pasal 29 untuk WP orang pribadi dan badan tentu berbeda ya. Kalau orang pribadi menggunakan tarif progresif pasal 17, tapi kalau untuk badan, sekarang tarifnya menjadi 22% tahun 2021. Nanti di tahun 2022 menjadi 20%. Nah, tarif untuk wajib pajak orang pribadi ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut. Ya, PPh 25 yang sudah dilunasi sama dengan 0,75% kali jumlah penghasilan atau omset per bulan. Lalu PPh 29 yang harus dilunasi sama dengan PPh yang masih terutang,
dikurangi PPh 25 yang sudah dilunasi. Sementara penghitungan tarif PPh 29 untuk WP badan adalah angsuran PPh 25 sama dengan PPh terutang tahun lalu dikali dengan 12, lalu PPh 29 yang harus dilunasi, PPh yang terutang dikurangi angsuran PPh pasal 25. Jadi, angsuran PPh pasal 25 merupakan salah satu jenis pajak yang bisa dikreditkan juga ya teman-teman ya. Baru kita lanjutkan, pajak penghasilan pasal 23 ini berkaitan dengan belanja jasa. Ya, jadi PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dari penghargaan, selain yang telah dipotong PPh 21. Jadi, hal-hal yang telah dipotong di PPh 21 ya berarti nggak boleh dipotong lagi di 23 ya, menghindari jangan sampai orang terkena double taxation. Nah, pajak penghasilan jenis ini dikenakan ketika ada transaksi di antara dua pihak, yakni penerima penghasilan, penjual atau pemberi jasa, dan pemberi penghasilan atau pembeli penerima jasa. Nah, dalam prakteknya, pemberi penghasilan pemotong pendapatan yang diperoleh penerima, penjual atau pemberi jasa, dan melaporkan PPh pasal 23 ke kantor pajak. Nah, adapun tarif PPh pasal 23 dikenakan atas dasar pengenaan pajak, DPP atau jumlah bruto penghasilan. Selain itu terdapat dua jenis tarif PPh pasal 23 ini berlakukan, yakni 15% dan 2% tergantung dari objek pajak. Nah, berikut ini adalah rincian tarif PPh pasal 23. Ada tarif 15% dari jumlah bruto diberlakukan untuk dua objek. Ya, yang 15% nih. Ingat ya teman-teman, pertama dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti. Kedua, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Lalu tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Ya. Lalu tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Lalu tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya sebanyak 62 jenis. Silakan teman-teman buka PMK 141 tahun 2015. Lalu untuk PPh pasal 22, pajak ini berupa pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan terhadap WP dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Ya, pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dibebankan pada badan usaha tertentu seperti badan usaha milik pemerintah maupun swasta yang melakukan aktivitas perdagangan khusus ekspor impor maupun reimpor. Ya, reimpor tuh udah diimpor ke Indonesia, kita kirim lagi keluar. Impor di atas impor kayak gitu-gitulah ya. Jadi kalau misalnya kita impor barang, udah masuk, kita olah lagi, dari bahan mentah menjadi barang jadi, terus kita ekspor lagi. Nah, sementara rincian ketentuan tarifnya adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan angka pengenal impor atau API yaitu 2,5% dari nilai impor, jika tanpa API dikenakan 7,5% dari nilai impor. Lalu pembelian barang oleh Direktorat Jenderal Pajak atau di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini sebenarnya nih. Nah, di situ ada bendahara pemerintah atau BUMN-BUMD dikenai tarif 1,5% dari harga pembelian. Lalu tarif atas penjualan hasil produksi sebesar 0,1% kali DPP PPN tidak final. Kertas, contohnya adalah industri kertas. Lalu 0,25% kali DPP PPN tidak final, itu industri semen. 0,3% kali DPP PPN tidak final atau baja, industri baja. Dan 0,45% kali DPP PPN tidak final, itu untuk industri otomotif.
Nah, tarif atas penjualan hasil produksi atau penjualan barang oleh produsen atau importir BBM, gas, dan pelumas adalah bersifat final untuk penyalur dan tidak final untuk lainnya. Ya, jadi kalau penyalur itu final, tapi kalau di luar penyalur berarti dia tidak final atau bisa dikreditkan. Lalu tarif atas pembelian bahan keperluan industri sebesar 0,25% kali harga pembelian tanpa termasuk PPN. Lalu ada tarif atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu dengan API adalah 0,5% dari nilai impor, dan kita lanjutkan dengan pajak penghasilan pasal 21. Ya, yang mana saya pernah jelaskan juga bahwa pajak 21 ini atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan pembayaran, dan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang dilakukan oleh orang pribadi, PPh 21 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh wajib pajak pribadi. Di sisi lain, PPh 23 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh suatu badan. Ya, 23 itu pasti oleh badan. Kalau biasanya PPh 21 berkaitan dengan pajak yang berkaitan dengan sistem penggajian perusahaan. Namun PPh 21 juga terkait secara luas dengan berbagai kegiatan lainnya. Jadi pajak ini jadi salah satu pajak paling umum karena mencakup semua jenis pekerjaan rutin yang dilakukan wajib pajak yang memberikan penghasilan. Dan terdapat berbagai kategori jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21. Ya. Nah, sejumlah kategori itu ialah penghasilan pegawai tetap, penghasilan pegawai tidak tetap, ya. Lalu ada penghasilan bukan pegawai, penghasilan yang dikenakan PPh 21 final dan penghasilan lainnya. Nah, itu kalau teman-teman buka di SPT 1721 itu ada, ya, seperti itu. Kemudian komponen pajak. Sebelum lebih jauh pembahasan tentang pajak penghasilan dan cara penghitungannya, kita kenali dulu yuk komponen yang ada dalam pajak kali ini ya. Untuk subjek pajak saya pernah jelaskan pada teman-teman, subjek pajak itu melekat juga ada subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Nah, subjek pajak dalam negeri ada pajak pribadi, seseorang yang tinggal dan berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau orang pribadi pada periode 1 tahun pajak, ia berada di Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian pajak harta warisan belum dibagi. Warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagikan tapi menghasilkan pendapatan. Ya, jadi pendapatan itu akan dikenakan pajak penghasilan. Dan kemudian ada pajak badan ya. Di sini badan yang didirikan atau kedudukannya di Indonesia kecuali unit-unit tertentu dari badan pemerintah dengan kriteria tertentu. Dan pada proses pembentukan harus berdasarkan peraturan perundangan. Lalu biaya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN-APBD, lalu penerimaan masuk dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah, kemudian ada proses pembukuannya akan diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional. Lalu apa sajakah yang bukan sebagai objek kan subjek pajak? Ya, tidak hanya subjek pajak, tetapi ada juga disebut bukan subjek pajak. Yang dimaksud bukan subjek pajak adalah mereka yang tidak wajib membayar PPh. Dan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang masuk kategori bukan subjek pajak adalah perwakilan negara asing yang ada di Indonesia. Lalu para pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan ataupun pejabat dari negara asing. Mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama dengan syarat bukan WNI. Lalu ada organisasi internasional ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia ikut pada organisasi tersebut untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia seperti World Trade Organization atau UNICEF. Selanjutnya pejabat atau perwakilan
organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia. Nah, berikut teman-teman bisa lihat cara menghitung PPh pasal 21 ya, tadi kita sudah lihat perbedaan antara tarif PPh pasal 21 maupun badan. Kalau badannya sekarang tarifnya 22% tahun 2001. Nah, untuk orang pribadi menggunakan tarif progresif pasal 17 ya. Penjelasan tarif PPh pasal 21 yang memiliki NPWP, 5% untuk penghasilan sampai dengan Rp50 juta per tahun, 15% untuk penghasilan Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta per tahun, 25% untuk penghasilan Rp250 juta sampai Rp500 juta per tahun, 30% untuk penghasilan di atas Rp500 juta per tahun, dan selanjutnya adalah tarif PPh 21 yang tidak memiliki NPWP sebagai berikut. Bagi WP yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari yang memiliki NPWP. Jumlah PPh 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Kemudian, ketentuan di atas diterapkan untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat tidak final. Nah, untuk pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh 21 dengan tarif yang lebih tinggi, dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan, paling lama sebelum pemotongan untuk masa pajak Desember. Selisih pengenaan tarif sebesar 20%. Lalu, para wajib pajak yang mempunyai usaha UMKM pada proses penghitungan pajak bisa menjadi hal yang rumit. Dengan itulah beberapa tips ini bisa diikuti supaya proses penghitungan pajak dapat dilakukan dengan tepat waktu dan juga akurat ya, kurang lebih seperti itu. Oke, demikian penjelasan saya untuk sesi kita hari ini dari pembelajaran tentang strategi atau perencanaan pajak, langkah-langkah perencanaan pajak, dan kita lanjutkan dengan pajak penghasilan. Ya, demikian penjelasan dari saya. Teman-teman tetap semangat walau di masa pandemi COVID-19. Gunakan masker, gunakan hand sanitizer. Terima kasih. God bless you and Buddha bless you.